Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ustaz Ita, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kali ini saya akan berbincang-bincang dalam rangka observasi. Ya. Namun sebelum itu, kegiatan sebelum kita observasi itu ada pra-observasi. Baik, di depan saya sudah ada rekan sejawat saya, Bapak Fakih. Betul. Gimana kabarnya, Pak Fakih? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Fakih selaku guru matematika. Matematika, betul. Matematika di SMA Negeri 1 Tirtayasan. Betul. Oke, baik, Pak Fakih. Sebelumnya bersedia ya untuk saya observasi. Bersedia, siap. Siap ya Pak ya? Silakan saja. Alhamdulillah. Oke, namun sebelum kita melakukan observasi pengamatan apa yang Bapak Fakih lakukan di dalam kelas nanti, kita akan terlebih dahulu melaksanakan pra-observasi. Nah, pra-observasi ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan apa saja yang nanti akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Siap. Oke, baik. Untuk kita mulai Pak ya. Siap. Untuk pembelajaran nanti kira-kira di kelas berapa Pak? Di kelas 10. Di kelas 10. Kelas yang digunakan kelas 10D. kelas 10D ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri kira-kira nanti siswa seperti apa? Ya, karena materi terakhir itu tentang sistem persamaan linear 3 variabel, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, biasanya tentang variabel Pak ya. Iya. Oke, nanti untuk ke depan observasi model pembelajaran apa yang akan diadopsi? Kalau modelnya mungkin saya menggunakan problem based learning ya, dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, modifikasi proses ya. Wah, luar biasa ya. Jadi PPL Pak ya. PBL. Berarti nanti kita akan mengamati juga bagaimana sintak sesuai dengan PPL. Boleh, siap. Dan tadi menarik strategi pembelajaran yang dilakukan itu strategi berdiferensiasi Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berarti nanti ke depan itu akan ada perbedaan atau diferensiasi, baik itu diferensiasi produk, konten, dan prosesnya ya. Saya menggunakan pendekatan modifikasi prosesnya. Jadi nanti siswa dikelompokkan sesuai minat dan bakatnya. Dengan cara apa itu Pak pengelompokannya? Pengelompokannya jadi ya pertama ya karena saya udah 2 semester ya, artinya untuk yang kelas 10 kan bukan 2 semester, maksudnya udah dari semester awal saya udah mendiagnosa dengan anak yang kemampuan kompetensinya unggul, maka saya akan buat kelompok sesuai materinya gitu kan. Dan anak yang kemampuan kompetensi berkembang, maka saya juga akan buat materi sesuai kemampuannya. Jadi untuk yang anak berkembang, saya akan berikan tahapan-tahapan ataupun diskusi dan instruksinya lebih terperinci. Sedangkan untuk anak dengan kompetensi unggul, saya berikan kebebasan mereka untuk belajar dari sumber-sumber yang tersedia ya. Tentunya bisa dari internet, YouTube, modul, jurnal, dan sebagainya. Dan jika perlu dia ada pertanyaan dengan saya guru sebagai pendampingnya, nanti ya saya akan memberikan solusi yang akan diberikan. Oke, baik. Jadi untuk strategi diferensiasi ini berarti pengelompokan Pak ya? Pengelompokan antara kemampuan siswa ya? Iya, betul. Dan prosesnya juga seperti itu ya, mungkin jadi sehingga nanti akan terjadi kelompok siswa itu menjadi heterogen ya? Betul sekali. Nah, kemudian untuk diferensiasi produknya itu seperti apa Pak? Diferensiasi produk. Kalau untuk diferensiasi produk mungkin hasil akhirnya untuk matematika tidak menghasilkan sebuah produk karya yang benar-benar
ada ya, cuman ya dia gimana caranya menemukan rumus-rumus ataupun tahapan-tahapannya gitu kan, sehingga akhirnya dia ngerti nih asal muasal rumus matematik ini dari mana, sistem persamaan tiga variabel dari mana gitu. Nah itu hasilnya yang akan didapatkan. Ya, menarik ya Pak ya. Baik, untuk sementara itu saja dulu kegiatan praobservasi kali ini. Nah, kira-kira nanti untuk pembelajarannya kapan akan dilaksanakan? Bisa untuk kelas 10D itu saya ada jadwal hari Selasa dan Rabu. Berarti mungkin di hari Selasa dan Rabu. Oh, di antara hari Selasa dan Rabu ya? Rabu, betul. Oke. Baik, itu saja mungkin untuk kegiatan kita kali ini, dan selanjutnya nanti kita akan ketemu di hari Selasa atau Rabu ya, Rabu, siap. Lakukan kegiatan observasi dan mudah-mudahan sedia. Siap, pasti bersedia. Ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Fakih. Sama-sama, Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan sama ketua kelasnya. Oke ya, setelah kita berdoa seperti biasa, saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Adinda, Juhrotul Uyun, ada yang belum disebut? Siapa? Muhammad Fajri, ya. Siapa lagi? Udah, Muhammad Fajri aja. Kita sebelum masuk materi, sebelumnya kita membahas tentang apa? Baris dan deret geometri. Ya, baris itu adalah, iya boleh ya, seperti itu ya Vela, terima kasih ya. Oke, lalu apa itu deret? Deret juga susunan angka yang membuat pola. Hanya saja kalau deret menggunakan bentuk pangkat ya, berupa perkalian atau pembagian untuk menyatakan selisihnya ya, atau rasionya. Sedangkan kalau baris biasanya dia menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, itu yang berkaitan dengan geometri, baris dan deret geometri. Oke ya, jadi jangan sampai lupa ya. Kalau baris kalian mencari apa? Kalau geometri, deret geometri, rumusnya. Sekarang kita lanjut ke materi samaan linier 3 variabel. Sedangkan SPLD pada sistem persamaan linier 2 variabel. Oke. Nah, ini ya pengertian sistem persamaan linier 3 variabel. Coba tolong dibacakan yang kuat, Vela. Persamaan linier 3 variabel adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Oke ya, jadi sistem persamaan linier 3 variabel adalah sistem persamaan yang memuat 3 variabel X, Y, dan Z. Kalau 2 variabel tentunya memuat cuma 2 variabel X dan Y. Nah, sebenarnya itu kan huruf alfabet ya, X, Y, Z itu kan. Boleh kalian ganti dengan A, B, C, boleh ya. Tapi familiarnya biasanya menggunakan X, Y. Nah, ini ya Z. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke ya, di situ ada capaian, bisa kalian baca ya, capaian pembelajarannya atau CP ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah peserta didik atau kalian ya, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masuk ke materi linier 3 SPLTF
aplikasi kehidupan sehari-hari itu ataupun digunakan dalam bentuk apa sih gitu kan? Sistem persamaan linear 3 variabel ini biasanya kan kalian belajar aja gitu kan, tapi nggak tahu aplikasi kehidupan sehari-harinya apa gitu kan. Nah, ini bisa kalian baca ya. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini atau SPLTF ini bisa digunakan dalam menentukan keuntungan ya, keuntungan usaha ya. Lalu bisa juga mencari harga dasar 3 variabel. Bentuk umumnya itu ya ada AX BY plus BY plus CZ sama dengan D sama dengan D ya, boleh ya, ntar D1 nih ya sama dengan D, di mana A, B, dan C-nya adalah elemen bilangan real ya. Elemen itu adalah anggota. Untuk menjawab itu berarti kan kita diketahui dulu ya, tulis diketahui bahwa yang diketahui itu adalah apa? Persamaan kan? Kita tulis persamaannya. Di situ ada berapa? 2x plus 2y plus 2z sama dengan 10. Ini adalah persamaan satu. Lalu 3x plus 5y 7z ya. 7z sama dengan 48. Ini adalah persamaan 2. Lalu persamaan 3-nya 2x plus y plus 3z sama dengan 17. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, lalu yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Oke, berarti ketika menjawab kalian harus sesuai langkahnya. Kelompok. Oke ya. Sekarang lihat PowerPoint-nya sesuai sudah mejanya dengan papan tulisnya. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya ya. Kelompok A ya. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A tentang elemen persamaan 1 dan 3. Saya perkenalkan Mas Dara. Saya jawabnya. Baik, kita langsung saja. Baik, di sini kertas yang kami dapatkan itu adalah mengerjakan soal SPLTP berikut dengan melihat langkah berikut. Kita akan melihat dulunya soalnya itu ada 2x min y plus 2z sama dengan min 1, 3x plus 2y min z sama dengan 10, min 4x min y min 3z sama dengan min 3. Di sini kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3. Yang pertama ada 2x min y plus 2z sama dengan min 1. Ini persamaan 1. Dan yang kedua ini ada persamaan 3. Min 4x min y min
3Z sama dengan jadi kita kan sudah ini bersama ya guys, jadi kita boleh aja. Dan di sini kenapa hasilnya bisa 6x sih? Ini ketemu ini sama dengan plus. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6x. Lalu di sini plus itu kenapa bisa 5Z? Itu karena ini ketemu ini jadi plus, jadinya 2 ditambah 3 jadinya 5Z. Lalu di sini kenapa bisa 2? Itu adalah Sekarang perhatikan dulu karena ini infinity ya. apa yang kamu pahami dari materi pelajaran hari ini. Tentang sistem persamaan linier, 3 variabel dan 2 variabel. Lalu apa yang belum kamu pahami dari materi ini? Cara menghitung ya, mengurangi dan sebagainya macamnya. Pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, persamaan dan fungsi kuadrat ini ya, itu adalah lanjutan dari sistem persamaan linear 3 variabel dan 2 variabel. Oke ya. Nah, saya harap kalian tetap jaga kondisi kalian, tetap semangat belajar ya, walaupun memang kondisinya sudah lelah, letih. Sebentar lagi kalian menjelang ujian akhir semester. Tetap dijaga kondisi kalian. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Billahi sabil haq, wabillahi khairut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya sudah bersama lagi dengan Pak Fakih, guru matematika di SMA Negeri 1 Tirtayasa. Ketemu lagi Pak Fakih ya? Siap, Sehat, siap. Pak. Alhamdulillah. Oke, setelah kemarin kita observasi Pak ya, di Betul, hari Rabu ya Pak ya. Heeh. Hari Rabu tanggal 21 kemarin ya. Betul. Alhamdulillah tadi pelaksanaan berjalan dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah, dan mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang lagi nih Pak terkait Siap. observasi kemarin yang sudah dilakukan. Kira-kira Pak, gimana sih perasaannya Pak? Ya, perasaannya ya sebenarnya banyak lah ya. Perasaannya senang sih, ada yang mengawasi ya, karena ya dengan hal seperti itu saya bisa tahu nanti kesalahan saya seperti apa, dan kekurangan saya seperti apa dalam belajar. Tapi ada bedanya Pak ya? Ada antara, bedanya. Di supervisi dengan mengajar tidak di supervisi Pak ya? Iya, karena kalau di supervisi perasaan lebih tegang aja gitu kan ya. Artinya saya harus benar-benar sesuai dengan tuntutan yang sudah ada di modul ajar gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak di supervisi, biasanya lebih santai gitu kan. Terkadang modul ajar tercapai atau tidak, yang penting anak bisa memahami materi yang kita inginkan atau tujuan pembelajaran ini tersampaikan. Biasa sekali Pak ya. Oke, baik Pak Fakih. Iya. Setelah kita melaksanakan observasi di kelas kemarin, kira-kira yang jadi tujuan awal pembelajaran itu apakah sudah tercapai dengan baik menurut Pak Fakih bagaimana? Ya, untuk tujuan memang bisa dikatakan berhasil tercapai, karena tujuan awalnya memang sesuai dengan TP yang saya turunkan dari CP gitu kan. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dari hasil asesmen kelompok dan dari hasil asesmen individu. Sekitar 80% anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Ya mungkin yang sekitar 20%-nya itu masih belum sempurna aja gitu, mungkin masih hal dasarnya yang kurang gitu, tapi dia udah paham gitu kan bagaimana cara dia mengeliminasi, bagaimana cara mensubstitusi. Hanya saja mungkin salahnya dia di matematika dasarnya.
seperti penjumlahan, pengurangan, terkadang pembagian masih banyak yang bingung di situ. Jadi ya 20% ini masih kurang di situ. Itu jadi tugas utama saya. Ya, sih. Baik, selanjutnya nih untuk pertanyaan selanjutnya terkait refleksi kan Pak. Jadi kira-kira Bapak sendiri merefleksikan kegiatan observasi kemarin itu seperti apa? Ada hambatan, tantangan sewaktu ketika mengajar itu seperti apa Pak? Apakah ada atau tidak? Atau Iya, sebenarnya hambatan dan tantangan itu pasti ada ya. Tinggal bagaimana kita memperhatikannya. Kalau yang saya alami ketika observasi kemarin ya, yang diobservasi sebagai guru yang diobservasi artinya gitu kan, saya mengalami kesulitan ketika mendisiplinkan anak-anak gitu kan, ketika berdiskusi gitu kan. Memang materi sudah saya bagikan sesuai dengan perkelompoknya gitu kan, dan saya juga sudah menyesuaikan perkelompok itu, anak itu perkelompoknya 4 orang, sekitar 4 orang, jadi biar semuanya ikut bekerja sama dan berkontribusi. Tapi memang ya ada aja yang luput dari pengawasan saya sebagai guru gitu kan. Ada beberapa kelompok 1-2 orang anak gitu kan yang tidak ikut bekerja dengan kelompoknya, dia ngobrol sendiri gitu kan, ataupun main gadget dan sebagainya. Oke, berarti hambatan atau yang menjadi tantangan ya Pak ya? Iya. Itu adalah sulitnya untuk mengkoordinasikan antara kelompok siswa. Betul. Jadi, sehingga yang tadinya siswa itu temennya biasanya dengan si A misalkan, tiba-tiba ketika dipisah dengan kelompoknya atau teman yang akrabnya Iya betul. akan berubah situasinya. Iya, jadi terkadang mereka lebih cuek gitu kan kalau misalnya bukan teman akrabnya gitu kan. Tapi memang ini yang saya coba gitu kan, jadi biar dia tidak tergantung dengan satu orang saja gitu, atau dia saja gitu kan. Artinya saya mencoba mix ya, artinya membuat kelompok yang baru. Ada lagi Pak kira-kira untuk Kalau misalnya tantangan? hambatan dan tantangannya ya sebenarnya kalau untuk mengajar sesuai modul ya itu tergesa-gesa dengan waktu ya, tergesa-gesa dengan waktu. Jadi alokasi waktu kita observasi peserta didik gitu kan, memberikan sebuah permasalahan gitu kan, ya terkadang di situ kalau kita targetnya sekitar 10-20 menit, terkadang lebih gitu kan, karena ya siswa harus diberikan permasalahan sehingga siswa itu tahu permasalahannya apa, sehingga bisa melangkah ke selanjutnya untuk diskusi kelompok. Nah di situ terkadang waktunya kurang. Waktunya kurang ya Pak ya, untuk bagaimana mengkondisikan siswa itu sendiri, karena butuh waktu juga. Butuh waktu. Nah, kalau terkait sarana dan prasarana, apakah sudah dicukupi? Ya sebenarnya kalau untuk idealnya sudah cukup, cuman kalau harapan saya sih masih ada kekurangan ya. Jadi ya memang ini berawal dari pengalaman saya juga pernah mengajar di sekolahan lain gitu kan ya. Artinya saya pernah mengajar di Jakarta gitu kan. Jadi untuk papan tulis itu sebenarnya kalau satu kurang gitu kan. Kalau untuk belajar matematika ya, untuk satu itu kurang gitu kan. Dan ya sebaiknya gitu kan papan tulis ditambah, karena pertama untuk matematika itu ketika observasi materi gitu kan, tentu harus dengan contoh gitu kan, tentu dengan harus contoh. Nah ketika observasi materi selesai, nah contohnya itu harus kita kerjakan bersama gitu kan. Nah ketika materinya, si teori-teorinya, teori materinya dihapus untuk membahas contoh, anak kadang ngeblank gitu kan, anak tidak bisa menghubungkan. Tidak terkejar juga waktunya Pak ya? Iya betul, itu yang jadi permasalahan. Jadi kadang nulis kecil-kecil salah, besar-besar juga yang nggak muat di papan tulis. Iya. Seperti Ya. itu. Baik, saya simpulkan Pak ya, hambatan atau kendala yang terjadi saat observasi pembelajaran kemarin. Pertama itu kaitan dengan pengelompokan siswa ya Pak ya. Betul. Kemudian yang kedua itu tentang alokasi waktu, terkadang kita juga butuh untuk menyiapkan segala sesuatunya, khususnya juga mengkoordinasi bagaimana
siswa itu agar lebih terkoordinir dengan baik, terutama juga pemasangan alat juga ya. Fokus Betul. juga itu kan butuh waktu juga Pak ya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana ya. Oke, selanjutnya dari hambatan tersebut yang terjadi di saat pembelajaran, kira-kira solusi apa yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran itu dengan baik? Ya sebenarnya mungkin solusinya ya memang ya harus mempersiapkan secara matang ya. Artinya kita harus udah tahu dulu pos-pos mana gitu kan, harus kita kurangin waktunya gitu kan, dan harus kita tambah waktunya. Artinya mungkin saya harus lebih mempersiapkan untuk mengkorelasikan materi dengan apa yang pemahaman siswa dapatkan gitu kan. Karena memang kalau siswa sudah paham dengan dasar-dasarnya dalam matematika itu, maka spare waktu itu bisa dipangkas gitu kan. Artinya kita tinggal menambahkan yang bentuk keduanya gitu kan. Karena ya memang ya berawal lagi ya, kita dalam pembelajaran baru-baru ini harus melakukan diagnosa awal ya. Karena kalau kita tahu diagnosa awalnya seperti apa, maka kita bisa mengasih solusi untuk spare waktu tersebut. Ya, betul. Memang untuk mengadopsi strategi pembelajaran berdiferensiasi harus butuh waktu untuk asesmen diagnostik ya. Iya betul sekali. Mungkin itu yang perlu dipersiapkan. Iya, jadi kira-kira nanti ke depan kalau misalnya diberi kesempatan lagi untuk rencana tindak lanjutnya nanti bakal seperti apa Pak? Iya mungkin ya saya akan lebih terperinci lagi ya. Misalnya seperti tadi di awal sebelum saya melakukan pembelajaran, saya harus melakukan asesmen diagnostik dulu gitu kan, sejauh mana kemampuan siswa gitu kan, sejauh mana pemahaman siswa dan tingkatan siswa seperti apa, sehingga benar-benar sesuai minat dan kebutuhannya ketika saya memberikan materi, jadi bisa mengakomodasi semua siswa yang ada di dalam kelas. Oke, baik. Kira-kira nanti ke depan bakal ada rencana nggak untuk membuat asesmen diagnostik? Ya mungkin saya coba pelajari terlebih dahulu. Kira-kira dalam waktu dekat ini, kira-kira? Ya mungkin di semester depan saya coba gitu kan, di awal-awal ini saya coba. Oke. Itu tadi wawancara yang saya lakukan oleh Pak Fakih selaku guru SMA Negeri 1 Cintayasa, di mana beliau satu guru matematik ya. Matematik. Demikian hasil wawancara pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap.